Halo, selamat siang dan salam SFD. Kembali lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran PKK bagi kalian yang duduk di kelas 12 IPS. Nah, di tangan Bapak sekarang sudah ada salah satu kerajinan tekstil. Ini tentu saja sudah kalian tahu, ini merupakan kain batik. Nah, jadi pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari kerajinan ragam hias pada tekstil. Nah, melalui pembelajaran ini Bapak harapkan kalian mengerti apa pengertian ragam hias kerajinan tekstil dan apa saja jenis-jenisnya. Jadi, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materinya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah memasuki materi kita pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan pada video pembukaan tadi, kita akan mempelajari tentang kerajinan tekstil. Nah, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan dicapai, sudah Bapak jelaskan pada video pembukaan. Jadi sekarang kita akan coba mempelajari apa itu ragam hias kerajinan tekstil. Kain batik yang Bapak contohkan pada video pembukaan merupakan salah satu kerajinan yang di dalamnya ada ragam hias. Nah, jadi ragam hias yang ada pada batik itu ada sangat banyak sekali ragamnya. Ada yang dari motif tumbuh-tumbuhan, ada yang motifnya tentang bentuk-bentuk yang sesuai dengan tradisi asal etnisnya masing-masing begitu ya. Jadi anak-anak sekalian, kita harus mengerti dulu apa itu tekstil. Terlebih dahulu kita mengerti apa itu tekstil. Tekstil ini merupakan bahan yang berasal dari serat, dan serat-serat ini diolah menjadi benang sehingga benang-benang yang diolah ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan busana ataupun kerajinan produk lainnya. Nah, jadi bisa kalian lihat bagaimana suatu pabrik tekstil yang Bapak buat pada slide ini, ada contoh gambarnya, dapat kalian lihat. Jadi itu dia pengertian tekstil ya anak-anak sekalian, merupakan olahan serat yang diolah menjadi benang sehingga benang-benang ini diolah lagi menjadi bahan produk busana dan lain-lainnya. Nah, itu dia. Kemudian sedangkan untuk ragam hias merupakan suatu ornamen ataupun salah satu bentuk karya seni yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi ragam hias ini sudah sangat lama, sudah ada dari dulu. Bahkan untuk etnis Batak saja, ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun dan lainnya, memiliki ragam hiasnya masing-masing dan berbeda dengan satu sama lainnya. Dan ragam hias ini anak-anak sekalian sudah ada dari zaman dulu ya. Nah, itu dia. Jadi anak-anak sekalian, di sini kita akan mempelajari beberapa macam ragam hias. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu flora, yang kedua ada fauna, yang ketiga ada geometris, dan keempat ada figuratif. Yang pertama ini tentu saja merupakan ragam hias yang terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuhan. Yang ragam hias fauna tentu saja ini terinspirasi dari bentuk-bentuk hewan ataupun binatang. Kemudian ada geometris, itu merupakan bentuk-bentuk struktural, nanti akan kita lihat. Kemudian ada figuratif. Nah, figuratif ini nanti kita lihat juga bagaimana maksudnya ragam hiasnya. Nah, kita langsung masuk ke ragam hias yang pertama, ragam hias flora. Nah, jadi pada ragam hias flora ini, flora merupakan objek motif ragam hias ini. Jadi di dalam ragam hiasnya akan dapat kita jumpai bagaimana bentuk-bentuk seperti daun, bunga, kelopak dan sebagainya. Jadi kalau kalian lihat ada ragam hias yang berbentuk flora ini, kalian pasti akan menjumpai bentuk-bentuk yang seperti itu tadi. Ada daun, bunga, pucuk, tumbuhan dan lain-lainnya. Ini sering kita jumpai pada contohnya seperti batik begitu ya. Nah, bisa kalian lihat ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni batik, ukiran, kain sulam, kain tenun dan bordir. Nah, itu dia contoh-contoh kerajinannya. Jadi dapat kalian mengerti bahwa ragam hias flora itu terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuhan ataupun flora. Nah, sekarang dapat kita lanjutkan ke ragam hias yang kedua. Nah, ragam hias yang kedua ini disebut dengan ragam hias fauna. Nah, ragam hias fauna ini adalah ragam hias yang
di dalam kerajinannya itu ada motif-motif berbentuk hewan ataupun binatang. Nah, seperti pada contoh gambar ini juga ada Bapak buat suatu ragam hias yang di dalamnya digambarkan bentuk burung merak. Nah, jadi hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya mengalami perubahan bentuk atau gaya. Jadi tidak seidentik ataupun tidak seasli, tidak semirip dengan aslinya, namun terkadang di dalam ragam hias itu bentuk dari hewan itu ada perubahan atau gayanya diubah sehingga lebih cantik kalau dimasukkan ke dalam kerajinan-kerajinan. Oke, seperti yang kalian lihat juga di sini kan burung meraknya tidak sepersis burung merak di kehidupan nyata kan, karena motif burung merak di sini mengalami perubahan bentuk ataupun ada hal yang ditambahi atau juga ada hal yang dikurangi. Oke ya. Kemudian kita masuk ke ragam hias yang ketiga, yaitu tadi adalah ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, jadi terkadang bentuk-bentuk geometris ini tidak ada batasannya anak-anak sekalian. Kalian dapat berkreasi. Kita bisa menciptakan bentuk geometris kita sendiri. Dan ketika adanya pewarnaan, adanya pengaruh ketebalan dan kehalusan warna yang kita pakai sehingga menimbulkan ragam hias ini menjadi lebih bagus. Mungkin ada sifatnya seperti timbul tenggelam, ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, ada yang lebih menonjol, ada yang lebih tidak menonjol begitu ya. Jadi itu maksudnya ragam hias geometris. Pada ragam hias geometris ini bentuk-bentuknya tidak terbatas, oke? Namun dia tidak menyerupai yang sudah kita jelaskan tadi. Dia tidak menyerupai flora ataupun fauna. Dia hanyalah bentuk-bentuk, oke? Itu dia ragam hias geometris. Nah, kemudian yang keempat ada ragam hias yang terakhir. Nah, ragam hias ini disebut dengan ragam hias figuratif. Dalam kata figuratif itu ada kata figur. Nah, kalau kalian mendengar kata figur, itu berarti objeknya manusia. Sama dengan ragam hias figuratif ini, yang menjadi objek itu adalah manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan atau bentuk ragam hias figuratifnya biasanya terdapat pada bahan tekstil, yaitu bahan kayu. Nah, kemudian ragam hias ini juga sering kita jumpai pada benda-benda kerajinan seperti ukiran di kayu, ukiran pada hiasan dinding, terkadang di batik juga ada. Nah, jadi ragam hias figuratif ini juga dapat mudah kita jumpai anak-anak sekalian. Nah, jadi anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini tidak terlalu panjang, tetapi tugasnya yang agak berat pada kali ini. Oke? Jadi, di sini Bapak akan menugaskan kalian, coba kalian gambarkan keempat ragam hias yang ada pada materi kita ini. Ada 4, ada flora, ada fauna, ada geometris, dan figuratif. Coba kalian gambarkan keempat ragam hias ini. Gambarnya boleh bebas, tapi jangan sama dengan yang ada di slide ini. Kalian buat saja di buku tugas kalian. Jadi, satu ragam hias itu kalian gambarkan dalam satu halaman penuh. Berarti ada 4 halaman yang akan kalian gambarkan ragam hiasnya, oke? Ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Jadi itu dia tugas kalian pada hari ini anak sekalian. Bapak harap kalian dapat melakukannya dengan maksimal. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih dan salam SFD.